Munculnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 ternyata tidak menjadikan kondisi bangsa saat ini menjadi lebih stabil dan harmonis. Justru bangsa ini semakin mengalami krisis yang berkepanjangan. Bukan sampai sekarang, bukan hanya dilanda krisis ekonomi, tetapi krisis kepemimpinan dan krisis karakter menjadikan bangsa Indonesia seperti kehilangan jati diri dan kekhasannya. Implementasi nilai-nilai luhur di masyarakat sedikit demi sedikit mulai bergeser, tergerus arus globalisasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat semakin mempercepat perkembangan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang konstruktif akan membawa kondisi bangsa yang beradab. Tetapi jika perubahan itu destruktif, maka bangsa ini akan semakin hancur dan mungkin dapat menjadi bangsa yang biadab. Salah satu perubahan tersebut terjadi dalam dunia pendidikan kita. Hal ini seolah-olah membuktikan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang sakit karena krisis nilai-nilai karakter. Contoh kecil di lingkungan keluarga, anak-anak masa kini berani melawan perintah orang tua, bahkan tak segan lagi mengeluarkan kata-kata kasar sebagai wujud pemberontakan kepada orang tuanya. Di sekolah, perilaku siswa yang tidak lagi hormat kepada guru. Contohnya banyak kasus guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa sendiri. Siswa dengan siswa saling berkelahi, dan siswa yang berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya seolah-olah tidak ada batasan penghormatan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan serius yang harus diperhatikan. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Beberapa faktor penyebab krisis moral di kalangan anak muda yaitu faktor keluarga. Kenakalan remaja banyak dilatar belakangi oleh keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak harmonis. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja kemungkinan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, membentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Terjadinya krisis moral karena remaja gagal mencapai integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku yang tidak terpuji. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kekecewaannya. Adapun beberapa pengaruh lingkungan dan media massa, perilaku yang menyimpang yang terjadi karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Adapun solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral di kalangan anak muda yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter ini sebaiknya tidak hanya mengendalikan pendidikan formal saja, melainkan juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan agen utama dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi, terlebih lagi semakin maraknya video-video porno di kalangan remaja yang dapat merusak moral, dan yang paling terpenting meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pesan terpenting dalam hidup ini, semoga kita sebagai makhluk yang mempunyai kepribadian yang baik dapat mencerminkan karakter bangsa, mampu menempatkan sikap dalam setiap hal atau keadaan. Salam sukses, salam literasi, satu narasi.